Jadi Bang Ahmad pernah mengalami mati suri. Terus tertiban balok. Ketibannya Bapak lagi ngapain tuh Pak? Lagi jalan. Lagi jalan. Di atas orang kerja. Oh, di atas orang kerja. Iya. Balok jatuh. Niban Bapak, pek. Nggak lama, langsung itu sakit 1 hari dan di situ langsung dibilang nggak ada, mati. Waduh, langsung pada ini dibukain semua karena udah pakai kain kapan saya. Udah dikapanin saya mah. Udah dimandi juga udah berarti dimandi, kata keluarga. udah bersih, saya mah udah wangi banget. Udah siap dikubur saya mah. Melihat jasad saya di bawah, saya terbang, ya udah ikut aja ke atas. Pada kaget si Muning hidup lagi, sampai duit selawatan dibalikin lagi tuh sama orang tua saya. Sekarang gue mau ngobrol sama salah satu tamu yang ternyata pernah mengalami mati suri. Ada Bang Ahmad Muniri. Bang Ahmad, siap. Thank you udah datang Bang Ahmad. Ya. Jadi Bang Ahmad pernah mengalami mati suri. Betul. Karena kan secara medis mati suri itu berarti yang sempat didiagnosa meninggal dunia. Betul. Ternyata ada lagi, hidup lagi. Nah, itu kejadiannya waktu itu berapa lama Pak mati surinya Pak? Itu dari pagi dinyatakan keluarga sama dokter atau orang-orang yang pintar di situ dari pagi, setelah itu lama juga sampai sore. Sampai sore? Sampai sore. Oh berarti di saat sore baru Bapak baru hidup kembali lagi nyawa saya. Oke. Nah waktu itu keluarga Bapak awalnya kenapa? Sakit? Atau sampai akhirnya Bapak dibilang udah nggak ada? Ya waktu itu memang kebetulan saya namanya anak kecil waktu itu Badung. Jadi pada saat orang tua saya lagi ngerenovasi rumah, itu saya masuk ketiban balok. Nah, tiban balok itu saya sakit tuh. Sakit, berarti ya. Rumah saat itu lagi direnovasi. Bapak masuk ke dalam bangunan. Iya, terus tertiban balok. Ketibannya Bapak lagi ngapain tuh Pak? Lagi jalan. Lagi jalan. Di atas orang kerja. Oh, di atas orang kerja. Iya. Balok jatuh. Niban Bapak, pek. Iya. Saat itu pingsan. Langsung itu pingsan gitu dan langsung saya dibawa ya ke tempat kamar, lama panggil dokter gitu, sakit dulu, sakit ya namanya itu orang. Berapa hari tuh Pak Bapak sakit? Setelah ketiban itu Bapak sakit dulu berapa hari sampai akhirnya dinyatakan nggak ada? Nggak lama, langsung itu sakit 1 hari dan di situ langsung dibilang nggak ada, mati gitu. Nah keluarga semua udah panik gitu. Semua udah panik, ini gimana nih namanya di kampung kan. Seperti itu. Nah Pak, pada saat itu terjadi Bapak divonis nggak ada, ternyata kan Bapak ada lagi, balik lagi sorenya kan. Nah apa yang Bapak rasakan di saat Bapak sedang mengalami mati suri? Pada saat saya mati suri itu, saya waktu itu dibawa terbang sama putih-putih ya, ada 4 orang dibawa terbang. Saya kayak bapaknya diangkat gitu? Iya, diangkat saya ke atas terus. Oh berapa orang Pak? Saya ingat Bapak 4 orang. Oh 4 orang. Iya. Bajunya putih-putih semua. Putih-putih semua. Saya diangkat terbang ke atas ke awan gitu. Oh Bapak mereka putih-putih ngangkat Bapak. Bapak sempat ngelihat jasad Bapak sendiri? Saya ngelihat jasad saya pada saat saya diangkat. Saya melihat jasad saya. Saya melihat, saya tinggalkan saya ke atas. Keluarga yang berkerumun dekat jasad, Bapak nggak? Ada juga keluarga saya, orang tua Bapak ngelihat saya. Juga jelas ngelihat juga semua. Tapi Bapak nggak bisa ngomong apa-apa? Nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, hanya bisa terbang ke atas. Terus saya dibawa, terus melihat di atas itu banyak seperti pemakaman, tapi pemakaman yang tidak biasa seperti di rumah-rumah atau di kampung-kampung yang sudah terlihat gitu, yang biasa gitu. Nah pemakaman biasa kan kita kayak tumpukan tanah, batu nisan, terus susun rapi, nggak kayak gitu? Enggak. Kayak gimana? Kalau di sana dia seperti udah banyak orang putih-putih juga di situ, melihat saya terus ngelilingin itu makam-makam di situ,
dan banyak orang putih-putih semua di situ. Oh, jadi Bapak ngangkat ke atas, diangkat ke atas, ngelihat jasad Bapak, terus nembus lagi ke pemakaman. Iya, di atas awan itu terus. Oh, Bapak sempat ngerasa menembus awan? Iya, terus di atas itu. Oke, setelah awan baru ngelihat pemakaman. Iya, di atas. Pemakamannya terhampar luas? Iya, luas, tapi bukan seperti makam biasanya yang kita lihat di kampung. Oke. Ya, itu pemakaman yang luar biasa, sangat indah. Apa bisa dikasih gambaran Pak seperti apa pemakaman? Gambarannya Ya, karena kan Bapak bilang berbeda sama pemakaman biasa. Kalau apa sekarang seperti di Mekah itu kan seperti makam nabi-nabi yang bagus-bagus itu ya, yang sudah diinin. Nah, seperti itu makamnya bagus, banyak orang-orang yang di situ putih-putih semua. Oh, semua orangnya bajunya putih. Nah setelah itu saya berjalan terus merebut-rebutan, diajak sama yang 4 orang itu, terus muter ke awan. Nah di awan itu saya melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa di situ. Apa? Ya seperti kayak ada air terjun, begitu, dan pelangi-pelangi dan banyak orang-orang yang memang bukan seperti orang-orang biasa seperti itu. Apa bajunya atau? Dari penampilannya itu memang luar biasa begitu. Oh, berarti pemandangannya indah. Iya, pemandangannya Pemakaman indah. yang dilihat rapi. Betul, iya. Tapi semua orang yang Bapak lihat semua baju putih. Baju putih. Jadi serba putih semua itu orang yang saya lihat. Oke, nah Pak, berarti kan keluarga taunya sih Bapak udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi pada saat itu memang saya masih diajak tuh lama, saya di atas itu sama. Apalagi Pak, Bapak nembus kemana lagi tuh waktu yang Bapak rasakan yang masih Bapak ingat? Yang lama itu saya di air terjun. Di situ dibawa sama air terjun yang sangat indah. Bapak cuman melihat, apa cuman dibawa, apa akhirnya bisa jalan, bisa di sana? Saya cuma dibawa lihat-lihat aja, melihat pemandangan. Begitu. Jadi seperti yang kayak di surga seperti itu. Jadi kita melihat, oh ini penampakan seperti ya di kayak ada pegunungan, sungai, dan tempat itu sangat bagus. Nah, berarti kan Bapak tuh lepas melihat Bapak, melihat jasad Bapak sendiri sedang dikerumunin sama keluarga, nembus ke awan, nembus melihat ke pemakaman dan tempat-tempat indah yang nggak pernah Bapak lihat sebelumnya. Betul. Beberapa waktu tuh Bapak ngerasain lama di situ? Lumayan lama. Oke. Nah, sampai akhirnya Bapak kembali lagi. Nah, itu gimana tuh Pak? Sampai akhirnya Bapak bisa diantar balik lagi. Nah, untuk momen itu apakah ada perdebatan dulu Bapak bersama yang ngajak ini sampai akhirnya Bapak bisa balik lagi, atau memang udah langsung diantar balik aja? Jadi pada saat saya mau kembali itu langsung aja. Jadi ibarat kata langsung si pengantar saya itu 4 orang itu langsung ngilang begitu aja, ngilang, set gitu ngilang. Jadi saya udah ditinggal sendiri, langsung saya sadar. Sadu uget saya, wah si Muning kembali lagi. Oh berarti Bapak tiba-tiba yang antar Bapak itu hilang dan Bapak sadar-sadar pas udah masuk lagi langsung saya ke ini, udah uget langsung. Iya, uget ke badan, jasad Bapak, ke badan saya, kembali lagi. Pada saat itu berarti keluarga kaget dong ngeliat Kaget semua orang, oh si Muning, pada kedengeran si Muning hidup lagi, si Muning rame gitu semua. Waduh, langsung pada ini dibukain semua karena udah pakai kain kapan saya, udah dikapanin saya mah. Udah dimandi juga udah berarti dimandi, kata keluarga. Udah bersih, saya mah udah wangi banget. Wangi banget, kata mak saya, diciumin, lu balik lagi tong katanya begitu. Nah pas begitu uget. Berarti Bapak sadar itu udah posisi keikat gini Pak? Udah siap dikubur saya mah. Udah siap dikubur. Terus Bapak ngelihat respon keluarga pada kaget dong? Pada kaget, si Muning hidup lagi. Sampai duit selawatan dibalikin lagi tuh sama orang tua saya. Duit selawatan yang di baskom? Kalau dulu mah kan di baskom, iya, ada duit selawatan dapat. Dibalikin lagi ke warga-warga sama saudara-saudara di situ. Ya Allah. Orang pada bingung, si Muning hidup lagi ini. Terus dilepas semua dong? Dilepasin lagi itu. Dilepas saya. Alhamdulillah Muning lu kembali lagi, ya Allah. Saya juga kaget gitu juga, saya juga. Nah itu di jam berapa tuh Pak? Ya, sore berarti? Itu sore, orang lama juga saya dari pagi, terus orang ini sadar lagi udah. Nah pertimbangan keluarga untuk Bapak waktu itu tidak dimakamin dulu? Iya karena kan waktu itu nunggu
ada yang mau lihat gitu. Oh, tunggu orang yang datang iya, dulu. mau datang dulu. Rencananya Bapak mau dimakamin tuh kapan tuh Pak? Ya sore itu. Oh, sore itu. Langsung mau dimakamin. Berarti Bapak sebelum benar-benar sebelum diangkat tuh Pak ya? Iya sebelum itu. Jadi saya udah dibawa terbang dulu karena masih sakit kan, mungkin masih belum orang pada nunggu keluarga dulu kan gitu. Nah terus respon ibu saat itu gimana Pak? Ibu sama Bapak? Orang sangat bahagia karena anaknya Diplukin kembali, gitu? Iya gitu. Terus keluarga yang tetangga-tetangga yang datang? Pada nanya gitu, pada nanya lu ada di mana? Saya bilang sebenarnya seperti itu di Oh, bawah. seperti yang Bapak ceritain Iya, tadi? seperti saya ceritakan yang tadi. Seperti itu. Momennya sangat orang pada nanya kaget, terharu gitu. Heboh dong, geger di kampung. Yo geger di kampung itu. Oh. Si Muning. Oh panggilannya si Muning. Muning dulu ya masih kecil. Nah terus panggil Munir pas udah Gede dipanggilnya Muning. dipanggil, ya. Nah sekarang nama Bapak tuh kan ada Nah pada saat itu saya kan beranjak dewasa, saya dinamain sama Ustadz di tempat saya Pak almarhum Haji Daiman, nama lu harus ditambahin Ahmad. Oke. Ya biar ada nama-nama nabi di situ. Jadi Ahmad Muniri gitu. Iya. Jadi bukannya Muniri doang, jadi tambahin Ahmad Muniri. Seperti itu. Nah Pak, beberapa pengalaman teman-teman yang pernah saya dengar juga itu katanya orang yang pernah mengalami mati suri itu ada mengalami perbedaan di dalam sebelum dan sesudah dia mengalami itu. Bapak mengalami itu juga Pak? Kalau dari sekarang saya mengalami ada aja keajaiban-keajaiban, baik saya misalkan di tempat-tempat yang angker, tempat yang serem, saya merasakan misalkan ada penunggunya, ada penunggu, saya merasakan ada getaran gitu. Apa bulu saya pada bangun, apa ada sesuatu gitu. Jadi saya merasakan misalkan ada penunggunya, misal rumah ini ada penunggunya nih, saya bisa merasakan begitu. Terus setiap ada kejadian-kejadian apapun, saya pasti dikasih tahu sebelumnya seperti itu. Oh dulu Bapak ngerasa Dulu enggak seperti itu. nggak punya kemampuan itu? Enggak. Pas saya setelah mengalami itu, mati suri, iya, Bapak bisa berarti lebih peka gitu. lebih peka terhadap hal-hal hal-hal gaib. yang misteri, yang gaib gitu. Jadi bisa merasakan seperti itu. Misalnya apa Pak yang pernah terjadi setelah Bapak mengalami mati suri, atau ada cerita nggak kegiatan Bapak sehari-hari atau pernah kerja di mana? Nah, saya pernah kerja, bukan kerja ya, itu saya temen di situ, dia seorang tabib. Oke. Saya sering sama dia berguru kemana tuh. Jadi dia spiritual ya. Oke. Jadi saya pernah diajak ngobatin orang yang kena guna-guna ya. Itu saya juga karena belajar sama dia sudah lama, jadi saya diajak ikut juga, saya sambil baca doa juga gitu, bantuin baca doa untuk mengobati si pasien itu kena guna-guna kesana santet gitu. Kayak gimana tuh Pak kejadian? Jadi dia merasakan bahwa di rumahnya itu dia ada seekor ular katanya yang selalu melilit tubuhnya itu. Oh yang dia rasakan yang itu? dirasakan seperti itu. Oke, terus? Nah dia merasakan dan dia mengadu, ya kita datang ke situ, ya kita obatin, dan ternyata benar seperti itu. Dia diguna-guna dan dia kita keluarin ularnya itu seperti itu. Oh ada terlihat fisiknya Pak? Kalau fisik tidak terlihat, cuman dari bahasa si tubuh si penderita sakit itu yang berbicara, goibnya itu. Nah dari yang ngerjain itu, ya begitu seperti itu. Gua didinin sama ular seperti itu. Oh yang dia rasakan yang seperti dirasakan itu, seperti diceritain itu. Terus Bapak sama teman Bapak datangin, Iya, diobatin, ya, seperti itu, dan dia alhamdulillah sekarang udah sehat. Nah apa ular kayak gimana tuh Pak, maksudnya ular gaib? Ular itu seperti yang dia ceritakan, seperti ular yang sangat gede gitu melilit dia. Dia kadang muntah darah seperti itu. Oke. Muntah darah. Terus pengobatannya dilakukan dengan cara? Dengan cara doa aja kita. Seperti kita tanya dengan doa-doa yang kita memang dilakukan oleh tabib seperti itu. Terus bisa terlepas semua? Terlepas itu, alhamdulillah dia langsung sadar dan sehat seperti biasa gitu. Banyak keajaiban-keajaiban yang memang saya pernah alami setelah kejadian mati suri itu. Iya. Apalagi Pak yang Bapak rasakan
Bapak dapat setelah Bapak mengalami kejadian itu? Ya kadang kita melihat misalkan ada keluarga, misalkan orang tua sebelum meninggal itu kita ada perasaan itu, misal meninggalnya hari apa sebelumnya saya udah dikasih tahu tuh kayak ada perasaan apa gitu. Kayak firasat gitu? Firasat seperti itu. Misalnya siapa Pak? Orang tua pernah mengalami atau anak? Ya anak saya waktu itu umur 10 tahun. Sebelumnya itu dia ngajak jalan-jalan dulu muter, nggak seperti biasanya seperti itu. Perasaan saya ini ada apa kok anak saya tiba-tiba seperti ini. Itu kejadiannya bulan puasa ngabuburit. Ya saya diajak jalan-jalan gitu sama anak. Terus sebelumnya itu saya udah merasakan memang kayak ada apa ini gitu. Ternyata anak saya nggak ada itu. Saya jadi sedih kalau ingat anak seperti itu. Karena memang sangat menyedihkan kalau ketinggal anak seperti itu. Anak berapa tuh Pak? Itu anak kedua. Anak kedua. Oh jadi sakit dulu tuh sebelumnya? Iya. Gitu. Oh waktu jalan, waktu dia masih sehat? Iya ngajak jalan. Sebelumnya yang kita tidak nyangka seperti itu. Oh Bapak di saat itu pun udah merasakan firasat? Udah merasakan sebelumnya. Apa itu. yang Bapak rasain? Saya merasakan kayak ada apa gitu di dalam hati saya tuh, kayak yang enggak biasanya seperti itu. Terus Bapak berpikir nggak, berarti oh ini akan ada terjadi sesuatu nih? Iya memang seperti itu, pikiran saya, firasat saya, entah siapa nggak taunya anak saya sendiri. Nggak lama seperti itu. Oh sampai saatnya kejadian itu terjadi, anak Bapak berpulang, Bapak ngerasain oh ternyata ini. Iya. Firasat yang selama ini Bapak rasain. Oh dulu nggak ada tuh Pak, dulu nggak merasakan gitu-gitu? Dulu kan belum merasakan seperti itu. Pas sekarang ada aja kita misalkan alhamdulillah rezeki juga kita juga alhamdulillah ada aja gitu. Oke Pak, kembali ke kejadian Bapak waktu sadar, waktu masuk, berarti ugat-ugat keluarga panik, tetangga-tetangga juga semua akhirnya pada nanya nggak? Pada nanya, iya lu diajak kemana aja? Ya saya ceritakan seperti itu. Awal saya diajak dibawa terbang, saya bilang begitu. Saya melihat jasad saya dibawa keliling-keliling, melihat pemakaman. Saya bilang gitu ke keluarga-keluarga di situ, termasuk orang tua saya bilangin seperti itu. Pokoknya yang seperti yang saya alamin, saya sampaikan gitu. Iya. Pada bingung juga sih orang-orang kampung gitu, namanya di kampung kan. Oke, nah saya juga pernah mendengar cerita seperti ini. Nah mereka tuh Pak sebelum akhirnya balik lagi, nah mereka ada perdebatan dalam arti kayak diajak sama keluarga yang lain tapi yang udah meninggal. Ayo sini ikut sini. Oh enggak saya masih mau di sini dulu. Rata-rata tuh diajak sama keluarga yang sudah berpulang, ketemu sama keluarga yang sudah berpulang. Nah sampai akhirnya dia nggak mau, baru mereka akhirnya masuk lagi dan sadar. Kalau Bapak sih enggak ya tadi? Kalau saya mah tahu ditinggal sendiri aja. Iya, pas mau kembali ke jasad saya, udah dianya tiba-tiba hilang. Hilang. Mungkin Allah masih sayang sama saya, sehingga saya masih bisa hidup seperti itu. Jadi saya masih bisa kembali lagi ke jasad saya dan bisa melihat keluarga saya gitu, adik, abang saya gitu. Mungkin Allah masih sayang seperti itu. Bapak sempat ada komunikasi nggak sih, ngobrol gitu, apa nanya sama orang yang ngajak Bapak ini? Misalnya dia bilang, yuk ikut, atau Bapak sempat tanya ini mau diajak kemana gitu waktu Bapak terbang itu? Waktu saya diajak itu dia cuma, ayo ikut. Gitu aja. Ayo ikut kita jalan-jalan dulu. Begitu dia ngomongnya. Yang 4 orang ini? Iya 4 orang, 1 doang yang nanya. Oh yang nanya 1? Yang 4 mah cuman. Jadi saya ya enak banget bawanya juga ngomongnya kayak enak banget gitu. Ngomongnya seperti itu. Nah posisi Bapak tuh gimana sih? Dibawa, pegangan apa diangkat? Saya diangkat sama dia. Diangkat. Jadi masing-masing megang, ada yang di sini, ada dia yang depan ngawal. Jadi 1 orang di depan, iya, 1 di sini. Kiri kanan megang tangan Bapak? Tangan sini, kanan kiri dia. Yang berdua di belakang. Udah depan terbang sama aja. belakang? Iya. Oh di bawah gini aja? Iya, terbang ke atas gitu. Kayak gimana Pak sosoknya? Kalau dibayangkan memang putih-putih namanya orang. Wajah?
nggak kelihatan wajahnya. Oh. Jadi ya memang benar-benar putih tertutup, jubah putih semua. Oh. Ini mah nggak sembarangan, nggak seperti biasa orang misalkan ngada-ngada bikin ini ya. Ini mah bener-bener itu. Jadi nggak kelihatan orangnya, mukanya nggak kelihatan. Jadi bener-bener putih. Kalau yang biasanya kalau dilihat di TV-TV itu kan banyak kan yang kelihatan mukanya serem atau apa ya. Ini mah enggak, kita dibawa enak banget itu orangnya, putih-putih semua gitu. Ayo ikut gitu ya. Dek, ikut ayo naik ke atas. Karena kan umur saya waktu itu kan belum begitu dewasa. Gitu. Jadi panggil Dek gitu. Oke. Seingat saya seperti itu. Nah Bapak sih ngikut aja, nurut aja gitu? Ikut aja, iya dibawa terbang. Padahal saya ngelihat jasad saya di bawah gitu. Ngelihat jasad saya di bawah, saya terbang ya udah ikut aja ke atas. Diajak jalan-jalan. Nah, terus saya juga setelah itu udah muter-muter seperti yang saya nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nah, waktu Bapak ngelihat jasad Bapak, nggak coba ngomong ke Ibu, ini saya masih hidup, masih ada nggak? Enggak, orang jalan baik. Udah jalan baik ke atas sudah. Nah, pas mau balik juga nggak ada pembicaraan apa Nggak gitu, ada. nggak ngomong. Udah gitu langsung hilang. Nah, terus keluarga cerita Bapak tadi udah diapain aja? Iya, Dimandiin apa? Iya, saya pada nih lu mau udah dibungkus, udah siap dikubur lu mah. Toto uget lo ya gua, kaget gua juga begitu. Bener-bener itu mah, masa Allah, saya juga kalau orang yang ini mah apa yang punya jantungan mah langsung mati kali ngelihat takut, saking takutnya kali ada yang gitu. Maksudnya orang udah kayak pocong, udah diuget, bingung kan, itu gitu. Berarti kuburan sih udah siap sebenarnya Pak? Udah digali kuburnya, udah siap, saya mau udah siap di ini. Memang Allah masih saya takdirin masih hidup ya itu. Berarti saya langsung tinggal diangkat masuk ke tanah. Iya, itu mah udah diangkat, udah masuk, udah langsung ke liang lahat saya mah. Oke, gitu. pas itu udah terjadi, keluarga cerita nggak? Ada yang takut, ada yang apa? Waktu Bapak bergerak, tetangga, keluarga? Iya, karena pada ini aja gitu, apa keluarga ya ada yang merasa bertanya terus kemana gitu pada saat itu, kemana lu gitu, pada nanyanya seperti itu. Nah Pak, setelah kejadian itu hikmah apa sih yang Bapak dapat? Apakah Bapak ngerasa dikasih kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya sehingga Bapak pengen lebih baik atau apa? Ya alhamdulillah, karena ini suatu ridho dari Allah, saya disampaikan sampai sekarang nyawa saya masih ada ya. Saya hikmahnya saya lebih ibadah, lebih ini lagi lah, ibadah semangat lagi. Dan saya juga setelah lebaran haji ini insya Allah saya mau berangkat umroh. Insya Allah saya mau berangkat umroh ya. Jadi ya memang saya memang benar-benar dapat hikmahnya ya, sangat luar biasa bagi saya seperti itu. Bapak ngerasa kayak dikasih kesempatan Hidup, dan saya hidup ini kan satu kali, jadi kita harus benar-benar kita bersyukur, dan kita sangat bersyukur dimanfaatkan dengan sisa hidup yang sekarang ini. Oke. Nah Bapak cerita ini Bapak sampein juga ke anak-anak? Iya, saya sampaikan karena kan biar tahu dulu saya seperti ini gitu, sama anak sama istri seperti itu. Nah anak sama istri gimana Pak tanggapannya? Kalau anak mah lucu, kalau nganuin, ayah hidup lagi katanya begitu. Terus kalau istri mah bilang dia kayak gimana ya, istri mah masih dikasih umur ya katanya. Terus alhamdulillah gitu, jadi ketemu Neng katanya. Begitu. Karena waktu itu masih kecil ya Pak? Iya, istri saya kan orang Sunda, ya, jadi panggilannya Neng gitu. Nah Bapak itu terjadi di kampung mana sih Pak waktu Bapak kejadian? Waktu saya kejadian itu di Kampung Kebon, jadi Cinangka, Sawangan, Kampung Kebon gitu. Oh asli situ lah ya? Asli Kampung Kebon saya, asli Betawi, Kampung Kebon. Seperti itu. Baik, semoga nanti ibadahnya lancar ya Pak. Amin. Lancar, diberikan kelancaran, kemudahan. Amin. Sehat selama ibadah, kembali lagi ke sini. Amin. Oke, Pak, makasih udah ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Siap. Ya, terima kasih. Luar biasa. Bang Ahmad Muniri. Muniri.
Tadinya Bang Munir. Bang Munir. Terus dikasih tambahan sama Pak Ustadz pakai Ahmad di depan. Ahmad Muniri. Semoga lebih baik. Amin. Bapak, terima kasih udah ngobrol-ngobrol Pak ya. Baik. Salam buat anak dan keluarga. Thank you juga udah lihat konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.